Halo Sobat Spasik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast cerita hebat Spasik, prestasi karakter dan kisah inspiratif. Hari ini kita punya topik yang sungguh sangat istimewa yang berkaitan dengan kenyamanan siswa di dalam sekolah, yaitu pas temenan. Berkaitan dengan tema kali ini yaitu pas temenan, ada dua orang narasumber, yaitu Nabila dan Kenzi. Sebelumnya kita sapa dulu mereka ya. Nabila, bagaimana kabarnya hari ini? Halo Pak, kabar saya baik. Saya di sini sudah tidak sabar untuk menyampaikan apa itu pas temenan ke teman-teman semua. Pada teman. Iya nih Pak, saya juga tidak sabar. Oke, sudah sangat tidak sabar ya untuk memberikan sebuah informasi yang sangat penting tentang pas temenan. Mungkin dari teman-teman ini tidak tahu sebenarnya apa sih dari kepanjangan untuk pas temenan itu. Mungkin bisa disampaikan kepanjangan dari pas temenan itu apa? Pas temenan tuh kepanjangannya Kota Pasuruan siap sigap dalam kegiatan bersama melawan kekerasan di satuan pendidikan. Intinya, program ini dibuat untuk sekolah kita buat terhindar dari kekerasan fisik, verbal, maupun kekerasan di dunia digital atau cyberbullying. Wah, keren sekali itu ya. Jadi kalian adalah sebagai duta anti bullying seperti itu ya. Sebagai duta anti bullying, tentu ini ada berbagai macam program yang menarik ya supaya tidak terjadi lagi pembulian di dalam sekolah. Mungkin bisa disampaikan itu apa saja program-programnya? Untuk programnya banyak sekali Pak. Jadi konselor sebaya, jadi kalau ada teman yang punya masalah atau merasa dirundung, mereka bisa curhat ke kita. Wah, itu kalian sebagai garda terdepan ya untuk masalah pembulian seperti ini ya. Kita juga mempunyai prinsip 3L yaitu look, listen, dan link. Kita melihat kondisi teman, kita juga mendengarkan dan menghubungkan kepada guru jika memerlukan bantuan lebih lanjut. Jadi look, listen, dan link. Nah, jadi memperhatikan lingkungan sekitar siswa kayak gitu dan menghubungkan ya untuk yang terakhir kalinya ya. Oke, itu sangat keren sekali. Mungkin ada program-program yang spesifik lagi yang bisa disampaikan kepada halayak. Iya Pak, kita ada ngobras kain atau ngobrol asik bersama konselor dan guru inklusi. Terus ada juga yang namanya basuh teman, yaitu baca suara isi hati teman. Di sini, teman-teman bisa tulis kritik atau saran lewat kotak yang ada di pos pas temenan. Oh iya, kita juga punya ruang konseling romantis loh Pak. Ruang konseling romantis. Wah, menarik tuh. Apa itu? Ruang konseling romantis itu apa kepanjangannya itu? Singkatannya, ruang ngobrol yang aman, terpercaya, inklusif, dan sehat. Di sana juga ada sudut baca dan sudut healing untuk teman-teman yang mau tenangin diri. Jadi di sebuah ruangan yang dikhususkan untuk teman-teman yang mengalami permasalahan gitu ya. Nah, di mana ruangan ini itu ada tempat membacanya seperti itu. Oke. Nah, kalau ada teman yang mengalami perundungan atau pembulian di sekolah itu, apakah bisa gitu ditangani? Tenang aja Pak, teman-teman bisa lapor langsung ke sahabat Karber, yaitu panjangannya karya bersama. Bisa lewat guru atau wali kelas. Kalau malu juga bisa menghubungi WhatsApp pas temenan Spansik. Kita menjunjung tinggi asas kerahasiaan, jadi identitas pelapor itu nggak bakal bocor kemana-mana. Jadi istilahnya kalau ada teman gitu ya yang ingin melapor gitu tidak akan bocor kemana-mana ya. Ya. Jadi identitasnya tetap terjaga kerahasiaannya. Ya. Nah, ya berbincang tentang pengalaman mengikuti program pas temanan ini mungkin ada pengalaman yang menarik seperti itu.
Pengalaman saya ikut pas temenan ini, saya terkesan saya bisa jadi lebih bisa belajar gimana sih caranya dengerin orang cerita dengan baik, terus responnya itu sesuai ekspektasi orangnya gitu. Oh. Terus kayak ada teman-teman yang malu-malu, kalau kan apa itu yang cewek malu-malu cerita gitu, nggak apa-apa, dibujuk dengan apa itu namanya memastikan nggak bakal bocor Memastikan, iya. gitu ceritanya. Mempersuasi seperti itu, Ya, membujuk dengan halus seperti itu ya. ya. Daripada dipendam sendiri kan, Iya, jadi nggak enak iya nggak gitu. enak emang kalau kalau udah masalah dipendam sendiri itu memang nggak enak banget emang. Kalau Kenzi, Kalau pengalaman saya pernah pernah sempat teman saya berantem, Mbak. Berantem, Ya, berantem. Terus saya pisah. bisa. Ya, dipisah. Habis dipisah, saya bilangin, "Ini apa masalahnya?" gitu. "Ini apa masalahnya?" gitu. Terus dia bilang katanya dia ngambil pulpennya dia, terus dia nggak ngaku. Oh, karena permasalahan pulpen Iya. ya itu. Ada yang nggak ngaku seperti itu. Terus Iya. kamu sebagai Duta duta Pastemanan. Pastemanan itu mencoba menyelesaikan masalah itu. Oke, itu sangat menarik sekali. Oke. Nah, balik lagi nih ke podcast kita ya. Tadi kan cuma kulitnya aja, sekarang ke intinya. Prosesnya ini, proses penunjukan kalian sebagai duta anti bullying khususnya di SMP Negeri 6. Bisa diceritakan proses penunjukannya itu gimana sih? kan awalnya itu Bu Hikmah kan yang memilih Bu duta-duta Hikmah. ini. Awalnya itu ada 3 yang mewakili sekolah gitu. Ke Bu Hikmah ini menyeleksi banyak anak, menilai anak kayak anak ini bisa nggak jaga rahasia kalau ada teman yang cerita, amanah apa enggak. Terus Bu Hikmah memilih saya dan saya berusaha bersungguh-sungguh untuk menjaga rahasia teman-teman saya yang bercerita, keluh kesah tentang masalah keluarga ataupun yang lainnya. Jadi sebelumnya tuh melalui proses seleksi yang dilakukan oleh Ibu Hikmah ya. Ini sebagai informasi saja, Bu Hikmah itu adalah salah satu guru konselor di SMP Negeri 6. Itu ya. Kalau Kenzi, bagaimana proses penunjukannya itu? Kurang lebih seperti Nabila, Pak. Aku ditunjuk sebagai duta Pastemanan. Namun, aku juga melalui tes-tes yang Bu Hikmah berikan supaya Bu Hikmah tahu anak ini bisa dipercaya apa tidak. Jadi Ibu Hikmah sebagai guru yang bertanggung jawab terhadap program Pastemanan di SMP Negeri 6 ini, beliaunya tidak serta-merta menunjuk siswa secara sembarangan, seperti dia itu melakukan sebuah seleksi dan akhirnya kalian berdua yang terpilih menjadi duta anti bullying di SMP Negeri 6. Nah, menjadi duta ini kan tidak mudah kan ya. Namanya aja duta berarti harus bisa jadi role model ya. Jadi contoh buat teman-temannya ya. Kira-kira apa yang uh, bisa dijadikan sebuah contoh nih? Kalian tidak boleh apa nih? Jadi kan kayak kita Sebagai role model gitu, ya itu apa yang harus dilakukan kayak gitu. kita bisa dengan cara kalau ada teman yang curhat ke kita, kita harus benar-benar menghargai ceritanya, nggak asik sendiri gitu. Kayak apa ya, kita mendengarkan ceritanya tapi apa itu kalau dia minta pendapat kita tapi kita apa ulang dong ceritanya, kita malah bengong gitu. Terus habis itu nggak boleh nyebar ceritanya biar anak spastik ini nggak bocor halus kayak tahu gak sih tapi jangan bilang siapa-siapa ya, terus lanjut lagi ke anak-anak yang lainnya, akhirnya nyebar ke satu sekolah. Iya itu benar banget itu. Kalau ada teman yang bercerita ya
apalagi yang sensitif itu harus benar-benar didengarkan. Ya, Oh iya, nih dengar-dengar nih ada honor nih yang kalian dapat nih. Iya, apakah benar tuh kalian mendapat honor tuh dari Honor. tugas sebagai duta anti bullying? Udah dapat honor. Ada honornya nggak sih ini kalian nih? ada Pak, tapi Honornya berupa uang bukan? gaji ya bukan. Bukan. Honornya Loh, tentang pendidikan. tentang pendidikan. Ya, Bisa dijelaskan apa-apa? Kok bisa dapat honor tapi bukan uang ini bagaimana nih? itu tuh singkatan dari pelantikan konselor sebaya setiap bulan. Jadi setiap bulan kami para duta dikumpulkan oleh guru BK untuk dikasih pelatihan. Jadi, honor sebulan tujuannya supaya kualitas konseling kami makin oke dan makin jago mengenai masalah teman-teman. Wah, jadi gajinya berupa ilmu ya. Ya. Oke, selama 1 bulan kayak gitu. Oke, teknis pelaksanaannya selama harian itu bagaimana teknisnya? Iya Pak, setiap hari ada anggota yang dijadwalkan piket untuk menjaga pos temenannya. Kalau ada kejadian atau teman yang mau melapor, saat itu juga kami siap sikap melayani konseling sebaya. Keren tuh. Oke, pertanyaan terakhir. Ini kan biasanya ada siswa nih atau teman-teman kalian yang kadang yang ngerasa nggak nyaman kayak gitu loh ketika berkonsultasi atau ngobrol dengan kalian sebagai teman itu bagaimana cara mengatasinya itu kalau ada teman-teman yang tidak nyaman dengan kalian. Untuk seperti itu ada banget Pak. Kita pakai program basuh teman, yaitu teman-teman tinggal tulis suara hati, kritik, atau saran di kertas. Lalu memasukkan ke kotak yang ada di pos pas temenannya. Jadi, kami akan baca dan tindak lanjuti tanpa mereka harus merasa malu. Oh, jadi mereka nggak nyaman bertemu kayak gitu ya. Tapi mereka punya permasalahan ini, dan jadi mereka bisa menuliskannya dan memasukkan itu ke dalam sebuah tempat yaitu kotak itu ya, sehingga nanti kalian mengecek permasalahannya dan apa sih kayak gitu. Ya. Lengkap banget ya sebenarnya ya. Luar biasa programnya ya, lengkap banget ya. Jadi ada program pencegahan dan penanganannya ya. Oke, terima kasih banyak ya Nabila dan Kenzi sudah mau berbagi sebagai duta anti bullying di sekolah kita. Sama-sama Pak. Yuk teman-teman, kita buat Spansik jadi Sekolah yang aman, nyaman, tanpa kekerasan. Terakhirnya anak-anak, apakah ada pesan dan kesan buat teman-teman di Spansik? ada Pak. Pesannya singkat saja. Mari kita jadi role model yang positif dan punya toleransi tinggi. Ingat teman kita, sekolah hebat dengan pertemanan sehat. Yuk, stop bullying sekarang juga. Untuk kesannya, saya merasa lebih tenang dan berani karena sekarang tahu kalau ada teman sendiri dan ruang aman seperti romantis yang siap mendukung kami jika menghadapi masalah di sekolah. Luar biasa, terima kasih anak-anak informasinya. Nah, Sobat Tasik, itu tadi sekilas tentang program dari Pas Temenan yang ada di SMP Negeri 6. Nah, terima kasih anak-anak sudah menjadi narasumber di episode kali ini, yaitu episode Pas Temenan. Semoga SMP Negeri 6 terbebas dari perundungan. Ya, oke. Sampai jumpa di episode berikutnya. Mari kita ucapkan untuk salam anti perundungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.